Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya, dengan Ibu Sri. Semoga kalian selalu sehat walafiat ya, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan serta keselamatan. Amin. Teman-teman, banyak ya yang DM dan komen bahwasanya saya harus mengulas hal-hal, cuman saya nggak bisa mengulas satu persatu, jadi nanti berkelanjutan ya teman-teman. Nah, sekarang kali ini saya akan membahas tentang kapitayan. Nah, berdasarkan seseorang yang memiliki ilmu melipat bumi itu, beliau pernah bercerita kepada saya bahwasanya agak flu ya teman-teman, maaf ya. Ini kapitayan ini adalah sebelum Islam datang itu sudah ada. Jadi memang beliau ini berkata bahwasanya kapitayan atau kepercayaan tentang keberadaan Tuhan atau Sang Pencipta itu para leluhur kita ini sudah memilikinya, dan bisa dibilang bahwasanya apa yang leluhur kita lakukan, tata caranya itu mungkin hampir sama dengan Islam. Nah, kapitayan sendiri itu berasal dari Sang Yang Wenang. Nah, Sang Yang Wenang itu atau Semar itu punya saudara 3, satu Batara Guru, yang satu Togok. Nah, Togok ini adalah pamomongnya keburukan, sedangkan Batara Guru ini memiliki watak yang rakus dan tamak. Nah, kapitayan sendiri itu punya prinsip bahwasanya tan keno kinoyo ngopo, artinya tidak bisa disamakan dengan apapun. Nah, hal itu sejalan dengan kepercayaan Islam di surat Asy-Syura di ayat yang ke-11, di mana yang berarti bahwasanya tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyamai kedudukannya. Jadi kedudukannya dalam artian ini adalah kedudukan Allah. Nah, beliau sang pemilik ilmu melipat bumi ini menjelaskan kepada saya bahwasanya kapitayan sendiri itu sebenarnya memiliki dasar-dasar, memiliki tata cara urutan yang sama seperti umat Islam cara beribadah, dan kapitayan ini lebih dulu daripada Islam, teman-teman. Nah, kapitayan sendiri itu oleh leluhur itu burungnya nggak mau berhenti. Kita diam dulu teman-teman. Nah, leluhur itu memiliki kepercayaannya bahwasanya ada sesuatu yang disembah yang tidak bisa dilihat, kan gitu. Sebagai simbol untuk memudahkan mereka untuk menyembah sesuatu yang tidak bisa dilihat lagi, maka dibuatlah arca. Kadang ada yang menyembah pohon, menyembah apa pokoknya yang berbentuk yang intinya itu adalah kosong, ada bendanya tetapi kosong di dalamnya. Nah, demikian juga dengan umat Islam itu kita berhadapan, berkiblatnya itu kepada Ka'bah. Ka'bah ini adalah sebuah batu, tetapi di dalamnya itu, maksudnya itu dalamnya itu kosong, tidak ada Sang Pencipta, kan gitu. Nah, hampir mirip teman-teman. Jadi beliau ini berkata bahwasanya sebenarnya leluhurmu itu sudah sangat tahu akan apa ya namanya, ibarat kata itu kayak udah tahu bahwasanya harus membalas budi dan kebaikan itu loh. Jadi
diberikan hidup maka harus memberikan kehidupan pada yang memberi hidup, yaitu dengan cara mendoakan itu tadi. Nah, tata caranya sendiri untuk kapitayan itu ada dalam tulacek. Tulacek itu adalah berdiri tegak, posisi kayak orang siap itu, terus tangan diangkat ke atas, berharap bahwasanya kita tahu keberadaan Sang Yang Widi atau Tuhan Sama Pencipta itu di atas. Tangan diangkat ke atas, bahwasanya menunjukkan kita itu percaya akan keberadaan Tuhan Pencipta alam semesta itu berada di atas. Lalu setelah berdiri tegak, tangan ditelungkupkan di dada atau kalau orang kapitan bilang itu swadikep. Swadikep itu setelah kita tahu keberadaan Sama Pencipta, maka kita niatkan di hati bahwasanya kita hanya menyembah kepada Sang Maha Pencipta, yaitu yang tadi tan keno kino yongopo tadi. Seperti dalam gerakan sholat setelah takbiratul ihram, jadi kedua tangan bertumpu di rongga-rongga antara dada, hampir sama ya gerakannya teman-teman. Terus orang kapitayan juga melakukan tungkul atau membungkuk. Nah, membungkuk ini menunjukkan apa? Tungkul ini menunjukkan bahwasanya posisi kita itu lebih rendah dari Sang Maha Pencipta, Sang Yang Menang tadi. Terus di dalam Islam pun juga seperti itu. Setelah kita takbiratul ihram, terus kita melakukan ruku. Terus kalau di kapitayan itu ada satu gerakan yang dinamakan tulumpak atau duduk atau bersandar pada dua dengkul ini teman-teman. Jadi kayak orang habis sujud itu duduk tasawuf itu loh teman-teman. Nah di situ sama juga gerakannya ya, hampir sama. Terus setelah itu orang kapitayan juga memiliki satu gerakan yang dinamakan, terus kita ada, kalau orang kapitayan itu ada ritual namanya tondem atau duduk sujud seperti bayi yang meringkuk di dalam kandungan ibu. Jadi di situ kalau di dalam Islam kita juga gerakan terakhir itu kan sujud ya teman-teman. Jadi beliau yang mengajari saya ini berkata bahwasanya orang kapitayan dan orang Islam sebenarnya itu hampir mirip. Jadi miripnya itu ajarannya itu sama-sama untuk menyembah kepada Sang Maha Pencipta, cuman tata caranya yang berbeda. Nah, orang kapitayan sendiri, kata beliau ini, ada itu sebelum pada zaman Nabi Nuh, sebelum terjadinya banjir besar. Nah, beliau juga berkata bahwasanya wong leluhur awake dhewe kuwi sudah tahu di mana dan harus kemana orang itu berasal dan akan kembali seperti itu. Nah, makanya ada beberapa hal yang terkadang membuat kita itu mengkafirkan, jadi menganggap ini musyrik syirik. Tapi kan segala sesuatu itu tergantung tujuannya ya teman-teman ya. Jadi kita tidak boleh mengkafirkan orang, tidak boleh menzalimi orang. Biarkan orang dengan tata caranya masing-masing
karena baik dan buruk itu mutlak hanyalah milik Allah. Nah, beliau yang saya sebut Aki ini aja ya. Aki ini orangnya sangat-sangat benar-benar luar biasa, punya ilmu melipat bumi, ilmu agamanya tentang kenabian dan rasulnya juga memang luar biasa. Jadi beliau ini walaupun terkadang memakainya baju itu semaunya, jadi kayak pokoknya pakai baju ini ya pakai baju ini kayak gitu. Kayak duniawi itu bukanlah hal yang menarik yang bisa menarik perhatiannya. Nah, di suatu sisi sebenarnya untuk orang yang bikin tumpeng atau kendurenan itu sebenarnya intinya itu hanya untuk bersedekah, teman-teman. Bersedekah seperti halnya yang diajarkan oleh Islam, sedekah kepada orang lain dengan cara mungkin dengan caranya membagi makanan itu tadi, ya kan. Nah, setelah itu orang yang melakukan kepercayaan kapitayan ini sebenarnya dia itu lebih bisa menghargai orang lain. Karena apa? Karena mereka memiliki kepercayaan bahwasanya apa yang dia tanam maka yang akan dia panen, kan seperti itu. Jadi zaman dulu itu tidak ada kok ibarat orang itu congkak rebutan ini rebutan itu, enggak. Karena apa? Di dalam dirinya masing-masing itu mereka sudah percaya bahwasanya apa yang dia tanam itulah yang akan dia panen suatu saat nanti. Dan mereka sangat teman-teman ya, sangat percaya sekali dengan itu, reinkarnasi dan hukum karma. Jadi mereka itu akan sangat takut dengan hukum karma dan sebagainya. Makanya kenapa orang zaman dulu itu sakti-sakti, karena mereka pertama itu hatinya bersih, teman-teman. Hatinya bersih. Kedua, mereka itu juga nggak neko-nekonya itu hanya makan apa yang memang menjadi miliknya, tidak serakah dan tidak ibarat kata itu maruk dengan apa yang ada di dunia ini. Makanya kebanyakan orang zaman dahulu itu berumur panjang. Nah, kembali lagi ke kapitayan tadi. Sebenarnya kapitayan dan kalau menurut saya kepercayaan kapitayan sama Islam itu hampir-hampir mirip. Jadi kapitayan itu ada juga mengajarkan soal baik dan buruk. Begitu juga dengan Islam ada ajaran kebaikan dan keburukan, kan seperti itu. Sebenarnya segala sesuatu itu tergantung dari manusianya sendiri. Dia mau buat kebaikan atau tidak. Segala sesuatu itu, maaf ya teman-teman, kali ini videonya terputus-putus, jadi mungkin tidak ada sedikit yang tidak nyambung, tapi pada intinya semua itu tergantung kita, tergantung pribadi masing-masing. Karena yaitu tadi, kembali apa yang kita tanam akan kita tuai. Negara kita itu negara yang sangat luar biasa, leluhur kita leluhur yang sangat luar biasa. Dan kalian percaya atau tidak, Nabi Nuh itu pernah tinggal di sini, dan baterahnya itu juga dibuat dari sini. Mudah-mudahan kemungkinan leluhur kita itu sudah tahu tentang para nabi sebelum nabi-nabi itu, atau Nabi Muhammad SAW, nabi terakhir dilahirkan itu. Leluhur kita sudah tahu mana yang baik dan yang benar. Demikian teman-teman, mohon maaf jika videonya agak terganggu dan sedikit terpotong-potong karena ada beberapa hal yang harus saya kerjakan. Jadi mohon maaf sekali lagi.
Jika ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Jika ada baik dan manfaatnya, manfaatkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.